Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya nih. Jadi ada kutipan yang bilang kayak gini. Mereka bakal mengabaikan kamu sampai mereka butuh kamu. Dan ya, itu ada benarnya. Tapi faktanya, diabaikan itu rasanya nyebelin banget. Bikin stres, sakit hati, penuh tanda tanya, dan bahkan bisa pelan-pelan ngerusak hubungan. Sayangnya, meski nggak enak, hal ini masih sering kejadian. Orang-orang, terlepas dari gendernya, kadang punya momen kayak gitu, ngabaikan orang lain. Jadi, kita nggak lagi ngomong soal cuma satu gender aja ya. Ini berlaku buat siapa aja yang lagi ngalamin situasi ini. Kalau kamu lagi diabaikan sama seseorang, pasti ada saatnya kamu nanya, kenapa sih? Atau, gimana caranya gue harus ngadepin ini? Nah, yang perlu diingat, tindakan mengabaikan itu sebenarnya adalah pilihan. Mereka milih untuk enggak merespons atau menarik diri, dan pasti ada alasan di balik itu. Tapi dengerin ini baik-baik, gua nggak bilang ini sehat, nggak bilang ini benar, apalagi bilang ini cara yang harus dilakukan. Ini cuma buat bantu kamu paham kenapa hal ini bisa terjadi. Biar kamu lebih siap buat nanggepin situasi kayak gini, dan bikin keputusan yang baik buat diri sendiri. Balik lagi ke kutipan tadi. Mereka bakal ngabaikan kamu sampai mereka butuh kamu. Itu emang bikin kita mikir keras kan? Diabaikan tuh bukan cuma soal nggak diajak ngobrol, tapi dampaknya bisa besar banget loh. Bikin hubungan renggang, ninggalin rasa kecewa, dan kadang bikin kamu mulai ragu sama diri sendiri. Jadi, penting banget buat kita ngejaga batasan. Dan jangan sampai terus-terusan ada di situasi yang bikin nggak nyaman ini. Yang penting sekarang, cari tahu kenapa ini terjadi, dan gimana kamu bisa ngambil langkah terbaik ke depannya. Sebelum jauh ngebahas, kalau kalian baru di sini, terima kasih udah ikut nyimak ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi gini, salah satu alasan kenapa seseorang bisa milih buat ngediemin pasangan itu, karena dia lagi ngerasa sakit hati dan mutusin buat menutup diri. Kita bahas ini dulu deh. Soalnya biasanya kalau ngomongin soal seseorang yang ngediemin pasangannya, pasti langsung kepikiran yang negatif-negatif kayak, dia egois, atau parah banget, nggak mikirin perasaan, gitu kan? Ya, nggak salah sih kalau dibilang itu egois, soalnya dia jelas nggak mikirin dampaknya ke pasangan. Tapi kita juga nggak bisa nutup mata kalau kadang ada hal yang dilakukan sama pasangannya yang bikin dia jadi pengen nutup diri. Nah, penting banget buat kita refleksi dulu. Apakah ada hal yang mungkin dilakuin yang bikin situasi jadi tambah kacau? Ini bukan buat nyalahin diri sendiri atau bikin kita jadi kepikiran berlebihan, tapi buat ngerti apa aja yang mungkin bikin masalah ini terus berulang. Soalnya, kalau cuma diem-dieman, terus baikan tanpa pernah benar-benar nyelesain akar masalahnya, ya bakal kejadian lagi dan lagi. Dia bisa jadi lagi sakit hati dan reaksinya adalah nutup diri. Banyak orang, terutama yang nggak biasa atau nggak diajarin buat nyambung sama emosinya, gampang banget masuk ke mode shutdown ini. Kadang mereka nggak nyaman buat ungkapin apa yang dirasain, entah karena kebiasaan dari kecil, pengalaman buruk di hubungan sebelumnya, atau takut kalau emosi mereka nggak diterima. Tapi penting juga buat diingat, kalau mau hubungan yang sehat, kita semua harus belajar buat lebih peka sama cara kita ngomong atau nanggepin pasangan. Kita juga harus ngerti perbedaan antara mengungkapkan perasaan sama terjebak di drama emosional. Jadi, kuncinya adalah balance. Ekspresikan apa yang dirasa, tapi jangan sampai kebawa buat kehilangan kendali atau malah bikin suasana makin nggak enak. Terakhir, sebelum nyalahin dia karena ngediemin kita, coba pikirin dulu. Apa aku udah nyumbang ke situasi ini? Kalau tujuan akhirnya pengen baikan, ya harus mau ngakuin juga apa yang salah dari diri sendiri. Soalnya, hubungan itu kan kerjasama, bukan cuma soal siapa yang salah atau benar. Gitu sih intinya. Oke, clear ya? Oke, alasan kedua kenapa seseorang ngediemin pasangannya, selain karena sakit hati, bisa jadi karena mereka emang nggak serius. Nah, ini penting banget buat dibahas. Kadang, sikap kayak gini tuh nggak cuma soal ngediemin secara kasar, tapi bisa juga bagian dari strategi mereka. Dengerin ya. Kadang mereka sengaja ngediemin supaya pasangan nggak terlalu deket atau terikat secara emosional sama mereka. Logikanya begini, kalau dia selalu balas chat cepet, angkat telepon terus,
atau nunjukin perhatian banget, itu bisa bikin pasangan mikir kalau mereka serius. Padahal, mungkin aja mereka cuma pengen hubungan yang santai-santai aja, nggak lebih dari itu. Jadi mereka bisa aja sengaja slow response, ngilang beberapa hari, terus tiba-tiba muncul lagi kayak nggak ada apa-apa. Dan jujur, kalau udah sampai hari-hari nggak ngasih kabar, itu bukan cuma soal sibuk. Itu sinyal kalau mereka nggak mau terlalu terlibat secara emosional, bukannya mereka nggak suka atau nggak peduli ya. Tapi lebih ke nggak pengen punya hubungan yang serius. Mereka bikin batasan sendiri, walaupun caranya yang nggak sehat. Tapi ada juga yang lebih nyebelin lagi, yaitu orang yang sikapnya bener-bener cuek sama perasaan pasangan. Kayak, bodo amat sama dia. Kalau sempet, ya bales. Kalau enggak, ya udah. Nah, ini beda banget sama yang tadi. Kalau yang tadi itu lebih ke self-protection, ngediemin karena nggak mau hubungan jadi terlalu dalam. Tapi yang ini nggak ada respect sama sekali. Terus gimana? Nah, kalau ternyata ini udah jadi pola yang sering kejadian, ngediemin ditambah dengan sikap nggak menghargai atau ngeremehin, nggak usah pikir panjang lagi. Jauhin aja, cabut dari situ. Udah jelas mereka nggak layak buat dipertahanin. Tapi kalau sikap ngedieminnya ini lebih ke soal bikin batasan emosional, walaupun dia masih respect dan memperlakukan pasangannya dengan baik, ya itu emang bikin bingung sih. Di situasi ini, kuncinya ada di komunikasi. Bahas masalahnya, tapi jangan dengan cara marah-marah atau nyerang, karena itu cuma bikin situasi makin keruh. Ngomongin baik-baik, santai, tapi tegas. Kalau ujung-ujungnya nggak ada perubahan dan mereka tetap nggak bisa kasih yang sesuai sama kebutuhanmu, ya udah, tinggalin aja. Intinya, jangan pernah takut buat milih kebahagiaan sendiri. Clear ya? Lanjut ke alasan ketiga ya. Alasan lain kenapa seseorang sengaja ngediemin pasangannya. Dan ini bisa jadi mereka lagi nyoba mancing reaksi dari kamu. Jadi ceritanya kayak gini. Misalnya kalian baru aja berantem, ngomong-ngomong kasar, saling nyerang. Terus salah satu cabut, entah pergi kerja, nongkrong, atau apa aja. Pas kamu coba chat buat ngobrol lagi, dia malah ngediemin. Kenapa? Karena dia mikir, tadi aku udah kesel banget gara-gara kamu. Sekarang aku bikin kamu ngerasain gimana rasanya. Selain buat bikin kesel, dia juga pengen nunjukin kalau kamu nggak bisa seenaknya ngatur kapan harus ngobrol. Kayak, tadi pas aku mau ngomong, kamu nggak mau. Sekarang kamu mau ngomong, enak aja. Sekarang aku nggak mau, Nah, dengerin, gua nggak bilang ini cara yang sehat atau benar, ya. Tapi ini realita yang kadang terjadi. Intinya, kalau ada perilaku kayak gini, daripada buru-buru nyimpulin, dia nggak respect. Coba pahami dulu penyebabnya. Bisa jadi dia emang nggak ngerti cara yang lebih baik buat ngasih tahu perasaannya. Tapi gini, kalau kamu mau benerin hubungan kayak gini, kamu harus ngerti akar masalahnya. Soalnya kalau enggak, kalian cuma bakal minta maaf, terus balikan lagi tanpa nyelesain apa-apa. Dan nanti, ujung-ujungnya masalah yang sama bakal kejadian lagi. Gua tahu, banyak banget orang yang tumbuh di lingkungan nggak sehat, kayak sering lihat orang tua mereka berantem, drama di hubungan, atau hal-hal kayak gitu. Akhirnya, mereka bawa kebiasaan nggak sehat itu ke hubungan mereka sendiri, termasuk yang kayak ngediemin ini. Jadi gini, kalau kamu ngerasa dia cuma main-main buat bikin kamu kesel, atau sengaja nunjukin kalau dia yang berkuasa, ya address the issue. Bahas dengan jelas, jangan cuma nyerah terus minta maaf kayak biasa. Omongin apa yang salah, gimana cara benerinnya, dan sepakatin kalau sikap kayak gini nggak bisa terus-terusan ada di hubungan kalian. Kalau dia kesel, masih agak mendingan kalau dia bilang, aku lagi marah banget, aku butuh waktu buat nenangin diri sebelum kita ngobrol, daripada malah kabur terus ngediemin. Kalau dia nggak bisa ngelakuin itu, kasih tahu kalau kamu butuh komunikasi yang jelas di hubungan kalian. Dan kalau kamu juga kadang suka ngediemin, coba pikirin ulang cara kamu bereaksi. Satu lagi, penting banget buat ngecek apakah perilaku ini cuma kejadian sekali-sekali atau udah jadi pola. Kalau cuma sekali dan bisa dibahas, mungkin masih ada harapan buat dibenerin. Tapi kalau ini udah sering banget kejadian ditambah sikap nggak respect, ya mungkin ini waktunya buat move on. Jangan takut buat nentuin apa yang terbaik buat kamu.
Clear ya? Oke, lanjut. Jadi gini, ada alasan lain kenapa seseorang bisa ngedimin pasangannya, yaitu buat menghindar dari masalah. Sekarang, ini bisa terjadi baik dari sisi seseorang yang nggak baik, atau yang sebenarnya baik tapi bingung harus gimana. Yuk, kita bahas dua-duanya. Kalau yang nggak baik, biasanya dia cuma nggak peduli sama perasaan pasangan. Dia nggak mau ribet bahas masalah, apalagi jawab pertanyaan yang bikin dia harus tanggung jawab. Jadi triknya adalah ngediemin, pura-pura nggak ada apa-apa biar masalahnya hilang sendiri. Atau dia malah balik nyalahin kamu, bikin kamu jadi mikir kayak, kok ini jadi salahku? Kadang ada juga yang sengaja bikin kamu takut kehilangannya. Jadi kamu akhirnya minta maaf duluan dan lupa sama semua kesalahannya. Skenario ini sering banget kejadian. Mungkin nggak sama kamu, tapi pasti pernah lihat teman, keluarga, atau orang sekitar ngalamin ini. Intinya, ini manipulatif banget dan nggak sehat buat hubungan. Nah, kalau orang yang sebenarnya baik tapi suka ngediemin, itu ceritanya beda. Kadang mereka nggak suka konflik, nggak tahu cara ngadepin masalah, atau ngerasa capek banget karena udah coba jelasin tapi nggak dianggap selesai. Jadi, daripada ribut terus, dia lebih milih diam dengan harapan semuanya bakal baik-baik aja lagi. Buat dia, ngediemin itu kayak cara buat skip drama dan langsung balik ke momen-momen senang bareng. Tapi, meskipun niatnya bukan jahat, cara ini tetap nggak bener. Karena cuma bikin masalah, jadi numpuk. Ujung-ujungnya bakal meledak lebih besar. Jadi gimana caranya bedainnya? Pertama, tanyain ke diri sendiri. Secara keseluruhan, gimana sih dia memperlakukan aku? Kalau dia sering nggak peduli, nggak hormat, bikin nggak bahagia, atau nggak pernah mau ngomong baik-baik soal masalah, ya itu udah tanda kalau dia bukan orang yang tepat buat kamu. Tapi, kalau dia sering usaha buat bikin kamu senang, dia ada niat baik meskipun caranya kurang pas, itu artinya dia bukan sengaja jahat, cuma butuh pendekatan yang lebih baik. Nah, kalau mau bahas masalah ini, penting banget untuk fokus ke progress. Bukan pride. Pride itu kayak, aku nggak bakal kalah, atau aku harus bikin dia ngaku salah. Tapi progress berarti, gimana caranya kita bisa nyelesain ini bareng. Dan ingat, progress bisa aja berujung ke putus, tapi setidaknya putusnya jadi lebih damai dan nggak drama. Jadi, sebelum bereaksi, coba pahami dulu, dia itu termasuk kategori yang mana. Cuma manipulatif, atau memang orang baik yang lagi nggak tahu cara yang tepat. Itu bakal nentuin gimana kamu ngadepin masalah ini, biar hasilnya lebih sehat buat kamu berdua. Apapun ujungnya nanti, atau apapun hasilnya nanti. Oke? Nah, lanjut ke alasan lainnya mas mbak sekalian. Jadi gini, kadang ketika pasangan nggak bales pesan, atau nggak jawab panggilan, itu bukan karena dia sengaja ngediemin, tapi karena beneran sibuk. Nah, kita harus bedain dulu nih, antara dia sibuk beneran, sama cuma alasan aja buat ngelak. Kalau baru beberapa jam nggak bales, bukan berarti langsung mikir dia lagi sama orang lain, atau sengaja ngeghosting. Bisa aja dia lagi sibuk kerjaan, macet, atau emang fokus sama hal lain. Sekarang, kalau kamu udah tahu rutinitas pasanganmu, misalnya dia emang biasanya sibuk di jam-jam tertentu, ya wajar aja kalau dia belum sempat bales. Tapi, kalau ini terjadi pas waktu dia biasanya bebas, ya kamu boleh curiga dikit, tapi jangan langsung meledak. Yang penting, lihat dulu polanya. Kalau ini sering banget terjadi, ya mungkin ada masalah lebih besar di balik itu. Tapi kalau cuma sekali-sekali, bisa jadi ini cuma murni dia lagi kepepet sama situasi. Masalahnya, kadang kita bikin masalah kecil ini jadi gede gara-gara ada hal lain yang belum terselesaikan. Contohnya, kamu udah ngerasa diabaikan selama berbulan-bulan, jadi pas dia nggak bales hari ini, langsung jadi pemicu buat ngeluarin semua unek-unek. Akhirnya, bukan cuma masalah nggak bales pesan aja yang dibahas, tapi semua keluhan yang selama ini kamu tahan. Itu bikin situasinya tambah panas dan nggak produktif. Yang harus dilakukan adalah pisahin masalahnya. Kalau kamu marah karena dia nggak bales pesan, ya omongin itu aja dulu. Setelah suasana lebih tenang, baru deh bahas masalah yang lebih besar. Misalnya, kamu ngerasa diabaikan atau kurang dihargai. Dengan cara ini, pasanganmu bisa ngerti apa yang kamu rasain tanpa merasa diserang. Terus,
Soal pasangan yang nggak paham atau nggak sadar sama masalah, ini lumayan umum. Kadang dia nggak ngerti kenapa kamu kesel, atau bahkan nggak sadar kalau tindakannya bikin kamu sakit hati. Bukannya pura-pura bego, tapi emang clueless aja. Jadi penting banget buat ngomongin hal ini dengan jelas, dan nggak pakai asumsi, dia bakal ngerti sendiri. Dan nih ya, nggak semua hubungan itu langsung selesai, cuma gara-gara satu masalah kayak ini. Kalau kalian udah lama bareng, mungkin bakal lebih bijak buat cari solusi daripada langsung nyerah. Tapi ingat, kalau masalah ini terus-terusan dibiarkan, itu bisa bikin hubungan jadi toksik. Jadi, yang terbaik adalah obrolin masalah ini dengan kepala dingin dan cari jalan tengah biar nggak ada drama berlebihan. Udah ngeh kan? Oke, sekarang mungkin beberapa dari kalian mikir, Kong, biar situasi didiemin ini nggak makin rumit, apa sih yang harus dilakukan? Sebelum gue jawab, tekan dulu dong tombol subscribe-nya. Oke, jadi yang harus dilakuin tuh kurang lebih kayak gini. Pertama, jangan sampai kita sendiri melakukan hal yang sama. Ini penting banget. Kalau kita sering nggak ngerespon pasangan atau cuek duluan, ya jangan heran kalau dia ngelakuin hal serupa. Bukan berarti itu jadi pembenaran buat dia. Tapi kadang pasangan bakal mikir, ya udah, dia juga gitu ke aku. Jadi, kalau nggak suka didiemin, pastiin kita nggak mulai duluan. Intinya, perlakuan kita ke pasangan harus sesuai sama yang kita harapin dari mereka. Kedua, bikin aturan atau kesepakatan bareng. Ini kayak bikin game rules buat hubungan. Misalnya, kalau salah satu lagi nggak siap ngomong karena lagi kesel, kita bisa bikin kesepakatan kayak, kasih tahu aja kalau lagi butuh waktu dulu, tapi jangan ngilang. Bisa juga bikin kode sederhana, kayak bilang, kita ngobrol nanti ya, kasih aku waktu sendiri dulu. Dan yang penting, tentuin batas waktunya. Ada pasangan yang setuju nggak mau tidur dalam keadaan marahan. Jadi semua masalah diberesin sebelum malam habis. Ada juga yang kasih waktu maksimal 2 hari buat ngomongin masalahnya. Pokoknya, aturannya harus pas buat kalian berdua, biar nggak ada lagi drama nggak jelas. Dan yang ketiga, ciptain ruang aman buat ngobrol. Nah, ini poin yang paling penting. Kadang, pasangan nggak mau ngomong bukan karena nggak peduli, tapi mereka nggak ngerasa aman buat terbuka. Bisa jadi mereka takut dihakimi, dikritik, atau diabaikan. Jadi, kita harus bikin suasana yang nyaman, di mana mereka bisa ngomong apa aja tanpa takut diserang. Kalau suasananya enak dan aman, pembicaraan bakal lebih lancar. Karena, let's be real, nggak ada hubungan yang sempurna. Tapi kalau kita tahu pasangan adalah tempat yang aman buat cerita, semuanya jadi jauh lebih ringan. Intinya, hubungan itu soal saling ngerti dan kompromi. Kadang memang bikin pusing, tapi kalau kita sama-sama bikin usaha buat lebih terbuka dan ngejalanin aturan yang udah disepakati, semuanya bakal lebih mudah. Pasangan nggak bakal selalu bikin semuanya sempurna, tapi kalau dua-duanya mau berusaha, hasilnya bakal keren banget. Jadi mas mbak sekalian, itu aja buat hari ini. Semoga kamu suka sama yang satu ini, sehat selalu. Semoga harinya menyenangkan. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.